Thomas Palacios tengah menjadi sorotan di bursa transfer Eropa, khususnya setelah masa pinjamannya di AC Monza. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Eintracht Frankfurt bersama dengan FC Basel telah menunjukkan minat untuk merekrut bek tengah muda asal Argentina ini dari Inter Milan. Menurut laporan dari Nerazzurri Society, kedua klub tersebut telah mengajukan permintaan resmi kepada Inter untuk mendapatkan Palacios. Thomas Palacios yang bergabung dengan Inter Milan pada Agustus tahun 2024 dari Independiente Rivadavia. Sebelumnya dipinjamkan ke AC Monza pada Januari tahun 2025 hingga akhir musim tanpa opsi pembelian. Selama berada di Monza, Palacios diharapkan mendapatkan lebih banyak waktu bermain untuk mengembangkan potensinya. Namun, masa depannya di Italia belum pasti, karena klub-klub Bundesliga, termasuk Eintracht Frankfurt, menunjukkan minat untuk merekrutnya. Eintracht Frankfurt, yang tengah mencari pengganti untuk Mario Hermoso, telah mengidentifikasi Palacios sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, minat dari klub Bundesliga ini menunjukkan bahwa Palacios memiliki potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Dusan Tadic, mantan kapten Ajax Amsterdam, kini bermain untuk Fenerbahce di Super League Turki. Pada 16 Juli tahun 2023, Tadic menandatangani kontrak 2 tahun dengan Fenerbahce, yang akan berakhir pada 30 Juni tahun 2025. Selama di Ajax, Tadic mencatatkan 105 gol dan 112 assist dalam 241 pertandingan resmi, menjadikannya salah satu pemain paling produktif dalam sejarah klub. Dia juga dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam perjalanan Ajax ke semifinal Liga Champions 2019. Setelah bergabung dengan Fenerbahce, Tadic tetap tampil impresif, mencatatkan 27 gol dan 31 assist dalam 98 pertandingan di semua kompetisi. Namun, pada Maret tahun 2025, dilaporkan bahwa Tadic telah menandatangani kontrak dengan Ajax untuk kembali ke klub tersebut setelah musim 2024-2025. Meskipun kontraknya di Fenerbahce belum berakhir, Crystal Palace tengah mempertimbangkan untuk merekrut Emmanuel Emega, penyerang muda asal Belanda yang saat ini bermain untuk RC Strasbourg di Ligue ke-1. Langkah ini sebagai antisipasi jika Jean-Philippe Mateta dijual pada bursa transfer musim panas ke 2025. Emega, 22 tahun, telah mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 29 penampilan musim ini. Dengan total 23 gol dan 5 assist sejak bergabung dengan Strasbourg pada 2023, Mateta, yang mencetak 17 gol dan 4 assist musim ini, memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya. Namun, dengan minat dari klub-klub besar dan kemungkinan kesempatan bermain di Liga Champions, Mateta mungkin mempertimbangkan untuk pindah. Jika Mateta dijual, Palace siap mengajukan tawaran tinggi untuk Emega. Emega dikenal karena postur tubuhnya yang tinggi, 1,96 meter, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini serang Palace, yang saat ini mengandalkan Mateta dan Eberechi Eze. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada situasi transfer Mateta dan negosiasi dengan Strasbourg. David Raya, penjaga gawang Arsenal dan tim nasional Spanyol, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ke 2025. Real Madrid dilaporkan mempertimbangkan Raya sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Thibaut Courtois. Menurut laporan dari The Sun dan ESPN, Real Madrid tengah mencari penjaga gawang masa depan setelah kemungkinan kepergian Andriy Lunin yang telah menjadi cadangan selama beberapa tahun. Raya, yang memiliki kontrak dengan Arsenal hingga 2028, tampil impresif musim ini dengan mencatatkan 12 clean sheet di Premier League dan penampilan solid di Liga Champions, termasuk penyelamatan krusial dalam adu penalti melawan Porto. Meskipun performanya mengesankan, transfer Raya ke Madrid dianggap rumit. Arsenal tidak berniat menjualnya, dan harga pasarnya diperkirakan mencapai 40 juta euro. Selain itu, Raya kemungkinan enggan bergabung dengan Madrid hanya untuk menjadi cadangan, mengingat usia Courtois yang masih 33 tahun dan performa yang konsisten. Sebagai alternatif, Madrid juga mempertimbangkan Bart Verbruggen dari Brighton,
yang lebih muda dan mungkin lebih bersedia menunggu kesempatan sebagai starter. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada situasi Lunin dan strategi jangka panjang klub. Christian Romero, bek tengah Tottenham Hotspur dan tim nasional Argentina, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ke 2025. Real Madrid, yang tengah merencanakan permajaan lini pertahanan, menjadikannya target utama untuk memperkuat skuad di bawah arahan pelatih baru, Xabi Alonso. Real Madrid berencana untuk membangun kembali lini pertahanan mereka, dan Romero dianggap sebagai kandidat ideal untuk bergabung dengan Antonio Rudiger. Alonso, yang dikenal dengan pendekatan permainan bertahan yang solid, melihat Romero sebagai pemain kunci dalam formasi 3 bek yang direncanakannya. Meskipun sebelumnya Tottenham menolak tawaran dari Madrid, situasi saat ini berbeda. Dengan performa Tottenham yang menurun dan kemungkinan gagal lolos ke Liga Champions, Romero mungkin mempertimbangkan untuk pindah. Spurs dilaporkan siap melepasnya dengan harga sekitar 70 juta euro atau sekitar 60 juta sterlin. Romero sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk bermain di La Liga, menyebutkan bahwa ia ingin mencari tantangan baru dan mencintai sepak bola Spanyol. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi tentang masa depannya di Inggris. Manchester City telah memasukkan Tino Livramento, bek kanan berusia 22 tahun dari Newcastle United, dalam daftar target transfer mereka untuk musim panas ke 2025. Langkah ini sebagai bagian dari upaya Pep Guardiola untuk memperkuat skuadnya setelah kepergian Kyle Walker yang dipinjamkan ke AC Milan pada Januari lalu. Tino Livramento memulai karier profesionalnya di Chelsea dan kemudian pindah ke Southampton pada ke-2021. Setelah pulih dari cedera ACL yang serius, ia bergabung dengan Newcastle United pada Agustus tahun 2023 dengan biaya transfer sekitar 32 juta sterlin. Di Newcastle, Livramento telah tampil impresif, membuat 50 penampilan di Premier League dan mendapatkan panggilan pertama ke tim nasional Inggris pada November tahun 2024. Menurut laporan dari The Telegraph dan City Extract, Manchester City menunjukkan minat serius terhadap Livramento sebagai pengganti jangka panjang Kyle Walker. Guardiola menghargai fleksibilitas Livramento yang mampu bermain di kedua sisi pertahanan, kualitas yang sangat dihargai dalam sistem permainan City. Namun, Newcastle kemungkinan akan meminta harga sekitar 40 juta sterlin untuk pemain yang masih memiliki kontrak hingga 2028. Selain Livramento, City juga mempertimbangkan Andrea Cambiaso dari Juventus sebagai opsi alternatif. Namun, biaya transfer yang lebih tinggi membuat Livramento menjadi pilihan yang lebih realistis. City juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Nicolo Savona dari Juventus. Meskipun Livramento tetap menjadi prioritas utama, Newcastle United menghadapi tantangan dalam mempertahankan Livramento. Meskipun mereka tidak berniat menjual, masalah keuangan dan kepatuhan terhadap aturan Profit and Sustainability P dapat memaksa mereka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk. Kualifikasi ke Liga Champions musim depan bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan mereka. Kevin De Bruyne, gelandang bintang asal Belgia, telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2024-2025. Setelah kontraknya berakhir, keputusan ini membuka peluang bagi berbagai klub Eropa untuk merekrutnya secara gratis. Salah satu klub yang menunjukkan minat serius adalah Napoli. Napoli, yang saat ini memimpin klasemen Serie A dan dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan, telah melakukan pendekatan konkret untuk merekrut De Bruyne. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, dilaporkan telah mengunjungi Manchester untuk bertemu dengan perwakilan De Bruyne dan membahas potensi transfer ini. Napoli berharap hubungan dekat De Bruyne dengan rekan senegaranya, Romelu Lukaku, dapat mempengaruhi keputusan sang pemain. Napoli menawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun, dengan gaji sekitar 7 juta euro per musim. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan gaji De Bruyne di Manchester City, sistem pajak di Italia dapat membuat penghasilan bersihnya tetap kompetitif. Selain itu, De Bruyne akan menerima bonus tanda tangan yang signifikan. Keputusan ini juga didorong oleh keinginannya untuk tetap bermain di Eropa menjelang Piala Dunia 2026. Kehidupan pribadi De Bruyne juga mempengaruhi pilihannya. Istrinya, Michelle Lacroix, baru-baru ini terlihat sedang mencari rumah di Naples, yang menunjukkan keseriusan mereka dalam mempertimbangkan pindah ke kota tersebut.
Liam Delap, penyerang berusia 22 tahun asal Inggris, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ke-2025. Setelah tampil impresif bersama Ipswich Town di Premier League dengan mencetak 12 gol dan 2 assist musim ini, Delap menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United. Delap memiliki klausul rilis sebesar 30 juta sterling dalam kontraknya dengan Ipswich Town, yang aktif setelah tim tersebut terdegradasi ke Championship. Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan untuk merekrutnya, dengan Delap dikabarkan lebih memilih pindah ke Old Trafford. Meskipun Delap menunjukkan potensi besar, beberapa pengamat sepak bola seperti Darren Bent dan Andy Goldstein mengingatkan bahwa mengandalkan dua penyerang muda seperti Delap dan Rasmus H. Jelen bisa menjadi risiko. Keduanya masih membutuhkan pengalaman untuk memimpin lini serang tim sebesar Manchester United. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.